Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, senang sekali ya setelah libur semester kemarin akhirnya kita bisa bertemu kembali. Sudah liburan, sudah fresh ya? Ya, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, berarti? Ya, Bu. Tulis dulu. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Belum belajar ya? Belum. Oke, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar materi persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ada yang pernah main sepak bola? Atau paling tidak semua pasti tahu ya permainan sepak bola ya? Nah, ketika bola itu ditendang, apakah bolanya hanya lurus mendatar atau bolanya akan sedikit melambung? Benar sekali, bolanya pasti akan sedikit melambung seperti yang bisa kita lihat di gambar. Nah, bola yang melambung itu kalau dalam matematika membentuk sebuah, ada yang tahu? Sebuah kurva. Nah, kurva itu bisa kita cari dari materi persamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kita harus bisa apa sih, Bu? Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan konsep persamaan kuadrat. Kalian harus bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu ingin mengulas lagi materi pemfaktoran pada bilangan aljabar. Masih ingat? Masih, Bu. Sudah diajarkan ya di SMP. Misalkan Ibu punya soal X kuadrat plus 3X plus 2. Bagaimana pemfaktorannya? Kita buat dua kurung dulu ya. Kemudian hasil faktornya X plus 2 dan X plus 1. Kalau misalkan Ibu punya X kuadrat plus 5X plus 6, maka hasil faktornya berapa? X plus 3 dan X plus 2. Benar seperti ini? Benar, berarti kalian masih ingat ya materi pemfaktoran? Masih, Bu. Kalau begitu kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk lebih mudah mengingat bentuk umumnya, kita bisa berpedoman dari namanya, yaitu persamaan dan kuadrat. Kalau persamaan berarti harus ada sama dengannya. Kemudian kuadrat berarti pangkat tertingginya harus 2. Kalau salah satunya tidak ada, berarti bukan persamaan kuadrat. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini kita punya 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, memakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Dan yang ketiga, melengkapi kuadrat sempurna. Oke. Cara yang pertama, memfaktorkan. Misalkan kita punya persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, diuraikan menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Langsung ke contoh ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 5X kuadrat min 12X plus 4. 5X kuadrat min 12X plus 4 sama dengan 0. Sama seperti tadi ya, kita buat dua kurung dulu. Kemudian karena di sini 5, berarti bisa kita tulis 5X kali X. Nah, cara mencari yang belakang berarti kita lihat angka yang paling belakang. Kira-kira berapa kali berapa? Hasilnya plus 4, tapi jika
dikalikan kemudian dijumlahkan harusnya min 12. Kalau min 2 kali min 2 hasilnya plus 4. Kita coba ya, min 2 dan min 2. Kita kalikan, min 2 kali X, min 2X. 5X kali min 2, min 10X. Kita jumlahkan hasilnya, berarti sama ya. Berarti sudah benar, berarti bisa kita cari X1 nya sama dengan 5X, min 2 sama dengan 0, 5X pindah ruas jadi 2, X nya jadi 2/5. Kemudian X2 nya, X min 2 sama dengan 0, X nya sama dengan 2. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya, cara yang kedua memakai rumus kuadrat atau rumus ABC. Dan rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Kita pakai soal yang pertama ya, sama. Sini bisa kita tulis A-nya adalah 5, kemudian B-nya adalah min 12 dan C-nya adalah 4. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya min 12 min 12 kuadrat min 4 dikali A-nya 5 dikali C-nya 4 per 2 dikali 5 sama dengan negatif kali negatif positif 12. Maaf, ini plus minus ya, plus minus akar min 12 kali min 12 4 min 4 kali 5 20 kali 4 20 per 5 kali 2 10 sama dengan 12 plus minus 144 dikurangi 80 64 per 10. Jadi bisa kita cari X1 nya, kita pakai yang positif dulu ya, 12 plus akar 64 8 per 10, hasilnya 20 per 10, hasilnya 2. Kemudian X2 nya 12 min 10 min 8 per 10 sama dengan 4 per 10 sama dengan sama ya dengan soal yang pertama ya. Selanjutnya, cara yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna. Di sini kita punya 4 langkah. Yang pertama, pindahkan semua variabel ke salah satu sisi persamaan. Yang kedua, pindahkan variabel atau konstanta C ke sisi yang lain. Yang ketiga, bagilah kedua sisi dengan koefisien A. Dan yang keempat, tambahkan dengan 1/2B kuadrat. Kita pakai soal ini lagi. Kelihatan ya? Langkah yang pertama, pindahkan semua variabel ke salah satu sisi persamaan. Sudah di satu sisi semua ya variabelnya ya, jadi sudah terpenuhi. Yang kedua, pindahkan variabel atau konstanta C ke sisi yang lain, berarti 5x kuadrat min 12x, 4-nya kita pindah ke sisi kiri jadi min 4. Kemudian bagilah kedua sisi dengan koefisien A. Koefisien A-nya berapa? Berarti kita bagi 5. 5x kuadrat dibagi 5, x kuadrat min 12 dibagi 5, min 12 per 5 x sama dengan min 4 per 5. Kemudian langkah yang
Keempat, tambahkan dengan 1/2 B kuadrat. Kita tulis lagi X kuadrat min 12 per 5X setengah dari 12 per 5. 12 kali 1 12, 5 kali 2 10, tapi kita pangkatkan 2 min 4 per 5 ditambah 12 per 10 pangkat 2. Kemudian sudah begini, berarti kita hanya ambil awal dan akhir saja. Berarti bisa kita tulis X kuadrat plus 12 per 10 kuadrat sama dengan yang ini kita uraikan min 4 per 5 plus 12 kali 12 144 per 100. Kemudian X kuadrat plus 12 per 10 kuadrat, kita samakan penyebutnya. 20 kali min 4 min 80 plus 144 min 80 plus 144 64 per 100. Pangkat 2-nya kita hilangkan, berarti yang sebelah kiri kita akarkan. Berarti tinggal X kuadrat plus pangkat 2-nya hilang jadi X plus 12 per 10 diakarkan jadi 8 per 10. Jadi X-nya sama dengan 12 per 10 plus minus 8 per 10. 2 per 5. Sama ya dengan yang sebelumnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Membagi kelompok ya. Sesuai absen saja ya, atas bawah ya. Ya, Bu. Nanti kelompok 1 silahkan di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah kanannya, dan kelompok 3 di belakangnya kelompok 2. Kelompok 1 Hidayah, Ida, Ria, Sulis, dan Novia. Silahkan ya dengan kelompoknya. Kelompok 2 Afifah, Alfi, Devi, Dini, dan Novi. Kelompok 3 Eva, Fitro, Iva, Gita, dan Uswa. Sudah berkumpul dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Jadi nanti Ibu akan silahkan berkumpul dulu ya. Sudah? Jadi nanti Ibu akan membagikan lembar kerja dan juga 3 kartu pada masing-masing kelompok. Dan kita akan bermain talking chips, yang artinya kartu berbicara. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, kalian harus mempresentasikan jawabannya ke depan. Tapi siapa yang bisa maju? Yang bisa maju adalah yang paling cepat mengangkat tangan. Jadi nanti cepet-cepetan ya. Ya. Nanti kelompok yang kartunya tersisa paling sedikit, dia adalah pemenangnya. Jadi nanti setiap satu anak maju, kartu 1 di bawah untuk dikumpulkan. Nah, yang tersisa paling sedikit adalah pemenangnya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, perwakilan ambil maju ya, ambil LKS dan juga kartunya. Perwakilan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Sudah pegang lembar kerja semua? Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk berdiskusi ya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sudah selesai ya anak-anak? Ya. Oke, sekarang waktunya kita bermain. Biar lebih enak, Ibu kasih bel ya. Ya. Untuk kelompok pertama dang, kelompok 2 ding, dan kelompok 3 Dung. Oke, kita tes bel dulu ya. Kelompok 1 Dang. kelompok 2 Ding. kelompok 3 Dung. kelompok 1, 2, 3 Dung. Oke, siap-siap ya. Untuk soal nomor 1, siap-siap. Jangan lupa belnya. Untuk soal nomor 1, siapa yang ingin maju? Dang. Yang berarti kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Oh iya. Gabung dulu ya, Mbak Sulis ya. Kartunya Mbak Sulis. Langsung ya kelompok soal nomor 2 ya. Siap-siap ya. Ya, Bu. Untuk soal nomor 2, siapa yang ingin maju? Kan kelompok 3 maju. Untuk soal nomor 3, siapa yang ingin maju? Oke, silakan kelompok dung. Berarti kelompok 3 dulu ya. Tunggu Mbak Suri sama Mbak Ina dulu. Silakan dipresentasikan Mbak Suri. X kuadrat dengan X min 12 sama dengan 0. Ketahui A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 12. Dengan rumus ABC, jadi min B-nya min 4 plus min akar 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 12 per 2 kali A sama dengan 2 kali 1. Min 4 plus min 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah min 4 kali 12 sama dengan 48 per 2 sama dengan min 4 plus min 8 per 2. Untuk X satunya sama dengan menggunakan plus, berarti min 4 plus 8 per 2 sama dengan 2. Untuk X 2 nya min 4 min 8 per 2 sama dengan 6. Benar jawaban dari Mbak Sulis? Ya. Mbak Fitra bisa maju di tempatnya Mbak Sulis. Silakan Mbak Iva. Soal nomor 2, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini difaktorkan menjadi X plus 2 kali X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Untuk X1, X plus 3 sama dengan 0 dipindah ruas plus 3 menjadi X sama dengan min 3. Untuk X2, X plus 2 sama dengan 0 plus 2 dipindah ruas menjadi X sama dengan min 2. Jadi untuk nilai X1 dan X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 2. Benar jawaban dari kelompok 3. Kelompok 3.
Bisa ditulis ya jawabannya ya, buat catatan ya. Baik, apakah benar jawaban dari Mbak Fitro? Benar. Untuk kelompok 3. Silakan setiap kelompok mengangkat kartunya. Ya Allah. Ya Siapa yang tersisa paling sedikit? Berarti pemenangnya adalah kelompok Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang ditanyakan? Tidak. Itu bisa kita simpulkan dari materi hari ini bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dan cara mencari akarnya ada 3. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat, dan yang ketiga adalah melengkapi kuadrat sempurna. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau begitu Ibu kasih oleh-oleh lagi ya. Iya. Tulis dan dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa belajar materi fungsi kuadrat untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengomentari presentasi dari Mbak Putri. Untuk kelebihannya, yang kegiatan pendahuluan menyampaikan mempersiapkan siswa sudah sangat bagus. Untuk memberikan contoh dan non contoh juga sudah bagus. Untuk mengecek siswa, mengecek kehadiran, apresiasi dari pembelajaran sebelumnya juga sudah ada. Untuk menggunakan papan tulis dan PPT juga sudah. Untuk yang penutup sudah menampilkan rangkuman materi, memberikan kuis juga sudah. Untuk latihan dan PR juga sudah, dan menyampaikan materi sebelumnya. Untuk yang kekurangannya, kurang interaksi antara siswanya. Ada siswa yang ramai tidak diperingatkan. Sudah cukup dari saya. Kalau untuk saya hampir sama dengan komentar pertama. Hanya saja tadi waktu pengelompokan itu udah bagus. Mungkin waktu pemberian tugas kelompoknya itu masih kurang. Soalnya dari siswa sendiri juga tadi kayaknya masih ada yang bingung. Untuk semuanya dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti sama penutup masih sudah bagus. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih komentarnya dari Mbak Alfi dan Novia. Insya Allah untuk berikutnya akan saya perbaiki.